Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita akan memulaikan ibadah kita sekolah minggu kita pada hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik semuanya tertuju pada Tuhan, lipat tangan dan tutup matanya. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ikuti yuk gerakan kakak yuk. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abah ya Bapa, ya Abah Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita semua kita satukan hati kita pada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, layakan kami, layakan seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Abah Bapa, ya Abah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan untuk memulaikan acara ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan agar supaya kami bisa tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Kita akan menyanyikan lagu hari ini, harinya Tuhan. Luangkan waktumu
untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Amin. Oke, kita akan menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita, dengan sepenuh jiwa kita. Yuk, kita mau nyanyi untuk Tuhan. Tepuk tangannya di mana adik-adik? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan hari ini adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, hari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wah, puji Tuhan. Kita akan memasuki sesi firman Tuhan. Jadi kita akan mendengarkan sebuah cerita Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu pujian lagi untuk memasuki sesi cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik, persiapkan hatimu untuk mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, mari semuanya kita tertuju kepada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku,
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan, benar Tuhan, waktu kami masih bimbang Tuhan, karena ada firman-Mu menjadi rema dan menghibur kami Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan baru untuk kami Tuhan, supaya agar kami tidak bimbang Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu adalah jalan kebenaran, jalan kebenaran-Mu untuk kami Tuhan. Biarlah kami bisa menemukan jalan yang benar, bisa melewati dari masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, cerita firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah semua firman itu menjadi pelajaran bagi kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memasuki sesi cerita firman Tuhan kita dengan bertema Daud melawan Goliat. Wah, menarik nih ceritanya nih. Tapi sebelum itu saya mau tanya buat adik-adik. Adik-adik tahu nggak dari cerita ini apa sih tentang cerita dari Daud melawan Goliat? Mungkin adik-adik penasaran atau nggak tahu nih. Nah, langsung aja kakak akan menceritakan sebuah cerita ini tentang Daud versus Goliat. Apakah Daud ini bisa mengalahkan Goliat? Daud mengalahkan Goliat itu dengan cara apa sih? Nah, sebelum itu kita akan membaca sebuah firman Tuhan, dan kakak akan mengambil poin yang terpenting aja dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Dan firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, firman Tuhan ini sangat jelas ya. Nah, kita akan cerita apa makna sih arti dari firman Tuhan ini, apa makna dan apa pelajaran apa yang kita bisa ambil dari cerita Daud lawan Goliat ini. Nah, langsung saja. Pada suatu kala Daud itu merupakan raja dari kedua Israel yang paling masyhur lah. Ia juga menjadi salah satu tokoh Alkitab yang benar-benar paling dikasih oleh Tuhan Yesus loh. Nama Daud sangat lekat dengan kisahnya yang berhasil mengalahkan raksasa bernama Goliat. Wah, menarik nih. Dia mengalahkan Goliat ini dengan cara apa ya adik-adik? Di dalam Alkitab, Daud digambarkan sebagai seorang putra bungsu dari 8 anak laki-laki yang namanya Isai. Ia memiliki tubuh kecil dan wajah kemerah-merahan. Masa remajanya atau kita sebutnya masa muda aja deh. Masa mudanya dihabisin dengan mengembalakan kambing-kambing domba. Jadi tahu kan kambing-kambing domba ada apa, orang-orang mengembalakan kambing domba itu seperti apa. Nah, Daud juga termasuk ini gitu. Sesuatu ketika Daud diperintahkan oleh ayahnya Isai untuk mengantarkan gandum dan roti kepada ketiga kakak laki-lakinya. Wah, siapa nih ketiga kakaknya Daud ini? Yaitu adalah Eliab, Abinadab, dan juga Syama. Ketiganya nih sebenarnya udah siap-siap nih untuk melawan para tentara Filistin ini gitu. Nah, tapi ketika Daud sampai di perkemahan tentara, dia tuh berlari ke barisan perang tuh, dan dia tuh sedang mencari kakak-kakaknya pergi kemana. Mungkin sedang mempersiapkan kali ya, atau udah pergi untuk melawan orang Filistin.
Nah pada saat itu apa nih? Kau lihat tentara raksasa Filistin maju ke depan dan mencemooh orang Israel. Kau lihat, emang tentara raksasa ya? Wah, nah, menarik nih. Dan kau lihat itu secara dibilang dalam Alkitab sendiri badannya gede loh. Wow. Dan sampai meledek-ledek lah, merendahkan orang Israel gitu. Apakah dan emang ternyata segede badannya Goliat aja bisa takut ya adik-adik. Bagaimana tuh? Nah, rupanya Goliat telah melakukan hal tersebut selama 40 hari. Wow, lumayan jangka dalam waktu panjang ya. Dia melakukan seperti ini dalam 40 hari. Bagaimana orang Israel bisa tenang gitu ya. Dan dia tuh sangat menantang tentara Israel untuk bertarung melawan dirinya gitu loh. Ya istilahnya sombong lah, si Goliat ini sombong lah, apa, karena merasa dirinya paling hebat gitu, merasa dirinya paling ditakuti gitu, apa ya, pokoknya orang Israel takut sama dia gitu, nggak berani ada yang melawannya. Raksasa itu juga berkata bahwa tentara Filistin itu bakalan menjadi hamba Israel jika salah satu orang Israel bisa membunuh Goliat, atau kita dengan bahasa ininya mengalahkan Goliat saja. Namun, namun sebaliknya nih, jika Goliat menang, ia meminta tentara Israel untuk menjadi hamba orang Filistin, atau alias kayak seperti memperbudak lah. Wah, serem juga ya. Kalau Goliat yang menang, bagaimana nasib di tangan orang Israel ini gitu. Nah, selanjutnya, perkataan Goliat membuat tentara Israel sangat ketakutan tuh. Takut banget. Itu udah kata-katanya yang lumayan serem, terus badannya juga gede-gede. Makin takut lah orang Israel tuh. Sebab badan Goliat tuh memang bener-bener gede banget, kayak raksasa, kayak monster lah istilahnya gitu. Nah, tingginya tuh mencapai 6 hasta sejengkal atau 3 meter lebih. Wah, bayangin adik-adik, badan Goliat yang sangat gede ini, sangat raksasa ini. Mau bagaimana orang Israel nggak takut ke hal ini? Orang Israel pasti bakal takut lah, raksasa gitu kan. Kalau raksasa paling kayak segede gaban atau segede monster gitu kan. Nah, tidak hanya itu, Goliat juga sudah berpengalaman dalam berperang. Berarti dia udah lama. Berarti Goliat itu udah lama berperang juga gitu. Makanya selain badannya gede, raksasa, ternyata dia punya pengalaman dalam berperang. Makanya sehingga orang Israel ini takut sama dia, si Goliat ini gitu. Nah, berbeda dengan tentara lain. Maksudnya tentara lain itu adalah tentara orang Israel. Nah, tantangan dari Goliat ini tidak membuat Daud gentar atau alias takut gitu. Dia tidak takut. Si Daud ini nggak takut, salah satunya loh. Dia salah satu orang Israel. Tapi dia nggak takut menghadapi dengan Goliat. Padahal kita bisa bayangkan Goliat itu badannya gede banget tuh, sampai orang Israel aja takut. Tapi anehnya nih adik-adik, Daud gak takut loh. Wah, apa nih rahasianya nih? Daud sampai bisa menghadapi Goliat dan dia nggak takut loh, di depannya tuh si Goliat sendiri itu dengan berbadan raksasa gitu. Dia sangat gagah lah istilahnya gitu. Dia pun nggak takut. Daud tuh malah justru memberanikan diri untuk berniat untuk mengalahkan raksasa Filistin tersebut. Wah, memang keberanian Daud ini bisa dibilang tidak main-main loh ya. Ini tidak main-main. Dia benar-benar membela lah istilahnya bangsa Israel ini gitu.
Dia dia sangat berani melawan Goliat ini dengan badan segede bagong gini. Buset. Adik-adik, ya, kita sangat mengherankan ya kenapa Daud bisa seperti itu. Nah, uh, rahasia dia bisa seperti itu apa sih yang membuatnya tidak takut? Nah, berarti kita akan masih masuk ke selanjutnya. Dia pun mengutarakan keinginannya kepada beberapa prajurit. Dia menyampaikan keinginannya, maksudnya tuh kepada prajurit-prajuritnya. Dan sejumlah prajurit itu menyampaikan keinginannya kepada si Saul, si Raja Israel kala itu. Raja Israel kala itu masih Saul loh. Namun nih Raja Saul sangat menakutkan Daud karena katanya dia masih sangat muda. Wah, ya sih, emang sih Daud masih muda sih. Tapi walaupun dia masih muda, dia tidak berhalangan dengan itu. Dia tetap mau melawan si Goliat ini gitu. Selain Goliat juga udah jadi prajurit itu sepanjang hidupnya. Wow. Tapi dia benar-benar ingin maju melawan Goliat. Walaupun dia dengan usia yang sangat masih muda, ya kayak kakak sendiri lah gitu. Sekitar umur remaja 12 atau 13 tahun atau 15 tahun gitu. Nah, perkataan itu tidak membuat niat Daud padam. Maksudnya nggak membuat niat Daud itu padam, itu karena maksudnya niat untuk melawan Goliat ini. Dia nggak sampai harus mikir lagi gitu. Karena dia udah siap untuk melawan Goliat gitu. Dia yakin dia bisa mengalahkan Goliat dengan segede bagong gini, segede raksasa gini, dengan penyertaan Tuhan ternyata. Nah, ini rahasianya. Kenapa Daud tidak takut melawan Goliat? Karena dia tahu dia ada sama Tuhan, dia ada dalam penyertaan Tuhan. Adik-adik, sungguh luar biasa ya Tuhan ya. Emang Tuhan itu selalu ada loh di setiap hati kita masing-masing. Jadi makanya kebanyakan kita tuh nggak takut lah untuk sendiri lah. Ya misalnya adik-adik udah ditinggal kedua orang tuanya karena mungkin lagi dalam pekerjaan gitu, tapi ditinggal sendiri gitu. Nah, ada loh sekitar adik-adik juga yang nggak takut, karena itu karena siapa? Itu karena Tuhan pastinya. Kenapa ada yang nggak takut sendiri? Karena adik-adik adik-adik itu ada Tuhan di samping hati kita semua ini gitu, ada di sampingmu. Walaupun kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada di setiap hati kita. Amin. Nah, Daud juga berkata ya bahwa ia sudah sering mengalahkan singa dan beruang yang berusaha menerkam domba-dombanya gitu. Wow, sungguh bagaimana ya, Daud juga ternyata masih muda-muda gini, masih remaja gini, kayak usia kakak gini, udah bisa ngalahin ini singa, beruang. Sungguh luar biasa itu potensinya Daud itu. Sangat mengherankan bukan? Itu berarti dia bertarung mengalahkan singa dan beruang itu emang dari penyertaan Tuhan itu sendiri, adik-adik gitu. Nah, Daud tuh pergi mengambil 5 batu licin dari sungai. Itu cuman ngambil 5 batu licin doang dari sungai dan masuk ke dalam kantong gembala. Dia juga ngambilin umban dan mengambil umbannya maksudnya itu alat buat lempar ini gitu kali ya, mungkin alat untuk melempar sebuah batu gitu. Dan dia langsung maju ke hadapan Goliat tanpa menggunakan baju sirap perang gitu.
kayak ala prajurit. Adik-adik tahu nggak sih kalau prajurit itu kayak pakai baju zirah gitu, baju zirah kayak ada helm prajurit, ada pedang atau tombak atau perisai nih. Mungkin adik-adik tahu lah kalau nonton film orang prajurit itu kayak apa. Nah, beda banget nih dengan Goliath. Justru dilengkapi baju zirah. Benar-benar lengkap tuh lah pokoknya. Daud justru maju tanpa baju peperangan gitu. Dia bawa diri doang. Cuma bawa 5 batu licin sama bawa umban doang gitu. Dia nggak bawa perlengkapan yang lain. Dia hanya bawa diri cuma 5 batu licin. Wow. Ini sungguh menarik ini. Tapi kita akan lihat apakah firman Tuhan terbukti nggak sih kalau Daud itu bisa ngalahin Goliat. Nah, ketika melihat Daud yang sangat kecil ini, jangan dibilang kecil, mungkin masih muda ini aja, yang berbadan tapi dengan berbadan kecil gitu, sama seperti kita semua. Kalau raksasa kan gede banget tuh, segede bagong tuh. Nah, ini kalau sedangkan mungkin adik-adik kalau lihat saya mungkin gede ya. Tapi sebenarnya kita manusia ukuran kecil gitu. Beda sama raksasa yang bener-bener gede banget kan. Goliath tuh langsung remehin karena si Daud ini, karena apa? Badan Daud sangat kecil gitu kan. Dia ngeremehin gitu. Ya istilahnya merendahkan si Daud lah. Dia juga menghina si Daud ini karena karena anak itu masih muda katanya. Anak muda, walaupun anak muda jangan macem-macem deh gitu. Kita harus, apakah walaupun usia masih muda ini Daud bisa membuktikan, Daud bisa menunjukkan kalau dia bisa melawan Goliat, mengalahkan Goliat ini. Nah, orang Filistin itu atau alias Goliat, dia bilang sama Daud gini. Dia bilang ke Daud kayak gini. Ini menurut sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat pada 1 Samuel 17 ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Ajingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Dia bertanya. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Dan orang Filistin itu berkata untuk menantang gitu. "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Nah, kemudian dengan sikap tegasnya si Daud ini membalaskan perkataan Goliat. Nah, kita tadi udah baca ya di ayat 45. Mungkin kakak akan membacakan ulang lagi. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dia berkata dengan sikap tegasnya. Dia siap melawan dirinya dengan Goliat. Dia percaya dia bisa mengalahkan Goliat karena emang ada pernyataan dari Tuhan. Nah, tapi apakah Daud benar-benar bisa mengalahkan Goliat? Nah, kita lanjut nih dari ceritanya. Daud pun berlari ke barisan musuh. Ke barisan musuh itu mungkin musuh-musuhnya pada dari orang Filistin rame-rame kan. Dan memasukkan tangan ke dalam kantungnya yang berisi paling tadi 5 batu apa itu pokoknya. Oke. Dan dia mengambil batu dari dalam umban dan dia benar-benar melempar hanya dengan sekuat tenaganya dia. Gitu. Walaupun badan kecil tapi si Daud ini dengan sekuat tenaganya dia
dia hanya melempar melayang mengenai kepala Goliat itu. Dan yang padahal batu ini sebenarnya dibilang kecil. Kalau menurut kita, adik-adik, kalau menurut kita mustahil banget gak sih ngelawan raksasa segede bagong gini? Gak mungkin kita bisa kalahin itu. Padahal batu kecil ini aja. Apakah bisa mengalahkan Goliat dengan raksasa segede bagong gini? Nah, selanjutnya apa? Setelah dia melempar batu itu ke kepala Goliat, apakah itu efektif atau enggak? Nah, yang jadi mungkinnya adalah batu itu melayang mengenai kepala Goliat hingga dia bener-bener kena tuh sampai bolong semuanya. Padahal batu kecil ini mungkin kalau orang segede bagong nggak bakal ngerasa kali batu kecil gitu kan. Mustahil banget gak sih cuma batu kecil bisa ngalahin raksasa segede bagong ini. Tapi malah sebaliknya. Tapi firman Tuhan berkata begini, Goliat itu dikalahkan, dia terjatuh dan mati oleh sebab lemparan itu tadi gitu. What? Aneh kan? Sangat mengherankan kan kuasa Tuhan itu. Dia memang Daud ini memang datang membawa nama Tuhan gitu dengan keberaniannya. Karena dia tahu dia ada Tuhan itu selalu menyertai dia. Ya, makanya Daud bisa memberanikan diri untuk mengalahkan Goliat dengan sekuat tenaganya, dengan peralatannya dia hanya, walaupun dengan peralatan seadanya aja dia bisa mengalahkan Goliat loh. Karena dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, adik-adik. Ketika orang Filistin itu menyaksikan kekalahan dari Goliat itu sendiri, wah, udah deh, otomatis dia kalah. Mereka kalah dong, langsung tuh kabur, melarikan diri. Namun pasukan Israel itu mengejar tentara Filistin itu, dan akhirnya bangsa Israel dan prajurit Israel, orang-orang Israel memenangkan pertempuran itu, merayakan kemenangan dalam peperangan ini itu karena itu semua karena dari tokoh Daud ini yang membawa nama Tuhan di situ. Wah, emang kisah ini memang bisa dibilang menggambarkan penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa, adik-adik. Ya benar sih, walaupun nampaknya sangat mustahil ya di mata kita ya, mata kita sebagai manusia gitu. Tapi Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat itu dengan penyertaan Tuhan gitu. Walaupun sebatu kecil apapun, sampai dia bisa mengalahkan Goliat, ya itu semua satu-satunya adalah, adik-adik, karena itu ada Tuhan selalu menyertai si Daud ini. Makanya Daud bisa menang dalam pertarungan itu. Nah, dari Alkitab, dari pelajaran ayat ini kita bisa ambil dari contoh seperti Daud nih. Kisah Daud ini bisa loh mengingatkan kita untuk umat Kristen seperti kita nih, seperti kakak dan adik-adik semua gitu. Untuk kita tidak terus ada 2 poin ya. Mungkin poin pertama adalah kita tidak boleh terus mengandalkan kekuatan kita sendiri. Percuma, adik-adik. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah itu gitu. Kita nggak akan bisa menang, adik-adik, dengan kekuatan kita sendiri gitu. Ketika ada masalah atau tantangan gitu, ya pokoknya untuk saya dan adik-adik semuanya nih, yuk, punya masalah apapun nih, mungkin sulit untuk kita hadapi gitu.
Mungkin kita mau menang nih. Nah, kita harus sandar sama Yesus. Kita harus bersandar, kita harus memohon kepada Tuhan untuk mengandalkan kekuatannya. Tuhan itu mau kita percaya gitu loh. Tuhan nggak lihat kita mau baik kek, mau jahat kek gitu. Tuhan mau melihat kita tuh, Tuhan mau tuh adalah semua manusia harus percaya padanya. Maka dia akan memberikan kekuatannya kepada kita itu. Dan dia akan selalu menyertai kita dan menyelamatkan kita dari dalam bahaya. Dari segala sesuatu apapun Tuhan tetap menyertai kita adik-adik. Dan itu adalah poin pertama kita nih. Yang kedua poin ini mungkin terakhir ya adik-adik. Yang kedua adalah soal masih muda. Poin masih muda. Walaupun Daud ini masih muda tapi potensinya luar biasa loh untuk mengalahkan seorang Goliat yang berbadan raksasa segede bagong gini adik-adik. Karena dia masih punya semangat walaupun dia masih muda adik-adik. Kita harus belajar dari Daud walaupun masih muda tapi dia bisa melakukan sesuatu apapun itu. Jangan adik-adik menganggap kita sebagai buat kakak, buat adik-adik kita juga. Jangan kita anggap nih, wah aku nggak bisa ngaku nih karena aku masih muda gitu. Jangan adik-adik, walaupun kita masih muda tuh tapi orang-orang usia muda itu semangatnya lebih tinggi daripada orang-orang tua loh. Orang tua aja bisa semangatnya lebih energik, apalagi dengan kita. Usia kita masih muda begini gitu. Usia yang masih muda gini nih semangatnya lebih luar biasa daripada orang tua loh. Ya, pokoknya kita harus bisa nunjukin kalau orang-orang dengan usia muda seperti itu, orang-orang dengan usia muda seperti itu malah mempunyai semangat yang lebih, menjunjung tinggi untuk pencapaian cita-cita kita, lebih semangat untuk dalam belajar gitu, semangat untuk menggapai cita-cita, semangat untuk berkreativitas teman-teman, adik-adikku sekalian. Ini mungkin untuk dari kedua poin ini kita bisa belajar. Ini bukan buat kakak doang, tapi buat semuanya, buat kakak dan adik-adik semua di sini. Kita di sini belajar, adik-adik, belajar tentang firman Tuhan seperti ini gitu. Firman Tuhan memang sangat luar biasa buat kita atau adik-adik. Karena firman Tuhan adalah pelajaran hidup bagi kita semua, adik-adik. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan buat kita, kekuatan baru buat kita, penghiburan untuk kita juga gitu. Jadi firman Tuhan itu adalah segalanya buat kita semua loh adik-adik. Ya, pokoknya kita tetap terus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah bagian rema dan segalanya bagi kehidupan kita semua adik-adik. Ya, kita juga belajar dari 2 poin ini bahwa segala sesuatu itu adalah hal yang baik adik-adik. Kita melakukan ini itu berdasarkan sesuai perintah dari firman Tuhan itu sendiri adik-adik. Oke adik-adik, jadi demikianlah firman Tuhan ini bisa menjadi rema, menjadi kekuatan baru kita untuk kehidupan kita nantinya adik-adik. Oke. Kita akan tutup, kita akan mau berdoa adik-adik. Dipatahkan dan tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada siang dan pagi hari ini Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, apa yang kami sampaikan itu benar-benar menjadi berarti bagi kehidupan kami Tuhan, bahwa dimana kita harus mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri Tuhan, tapi Tuhan
kalau kami ada bersamamu Tuhan, kita pasti bisa melewati masalah-masalah dari apa yang kami hadapi Tuhan. Dan Tuhan, walaupun dengan usia yang terbilang masih muda ini Tuhan, kami masih bisa membuktikan bahwa kami masih punya potensi untuk bisa melakukan untuk masa depan kami Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami sampai masa depan nanti Tuhan. Tuhan tetap terus menyertai kami Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa. Amin.